Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albani, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum basis data. Adapun soal pada tugas 3 ini saya diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan juga saya diminta untuk melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk mengerjakan tugas 3 ini, saya akan menggunakan database yang sebelumnya sudah saya buat untuk tugas sebelumnya, yaitu database rumah sakit. Untuk melakukan transaksi, saya akan masuk ke menu rutin. Di sini akan saya buat create new routine. Dan untuk namanya akan saya buat transaksi satu. Ini akan saya hapus dan akan saya tuliskan untuk perintah transaksinya. Jadi seperti ini untuk transaksi satu yang saya buat. Di sini saya tidak menggunakan perintah commit dan akan saya jalankan. Jadi di sini untuk transaksi satu sudah jadi. Sekarang akan saya coba execute. Nah, di sini untuk nama pasien Bambang sudah masuk dengan ID pasien 6. Namun karena saya tadi tidak menggunakan perintah commit, jadi untuk transaksi ini hanya berjalan pada saat dieksekusi dan ini tidak akan masuk ke tabel pasien. Jadi jika saya klik tabel pasien, di sini untuk nama Bambang dengan ID pasien 6 tadi belum masuk, belum tersimpan di sini. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke rutin tadi. Di sini akan saya edit dengan menambahkan perintah commit. Akan saya pilih go. Oke, selanjutnya akan saya execute dan akan saya cek di tabel apakah nama pasien Bambang dengan ID pasien 6 sudah masuk. Oke, jadi di sini untuk Bambang sudah masuk ke dalam tabel. Selanjutnya saya akan create new routine. Di sini akan saya beri nama transaksi 2. Jadi pada transaksi 2 ini saya menggunakan perintah rollback, di mana ini fungsinya untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan. Dan jika dilihat di sini, perintah yang sedang berjalan adalah merubah nama pasien menjadi Raka untuk ID pasien 4. Dan ini akan coba nanti saya jalankan. Di sini akan saya execute. Oke, dan untuk ID pasien nomor 4, untuk namanya tetap Eka, tidak berganti Raka karena tadi ada perintah rollback. Selanjutnya saya akan membuat transaksi lagi yang ketiga.
Jadi seperti ini untuk transaksi 3. Di sini ada insert into, namun di sini juga ada perintah rollback. Jadi seharusnya untuk perintah insert into yang di atas ini tidak tereksekusi. Lalu dilanjutkan ada perintah untuk update. Di sini ada update untuk nama pasien menjadi Bahlil untuk ID pasien nomor 6. Lalu juga ada perintah commit, seharusnya nanti untuk ID pasien nomor 6 yang tadi namanya Bambang akan berubah menjadi Bahlil. Akan saya go. Oke, selanjutnya akan saya execute. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Tadi ID pasien nomor 6 yang namanya Bambang sudah berhasil berubah menjadi Bahlil. Bisa kita cek juga di tabelnya. Seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan membuat transaksi lagi. Ini akan saya beri nama transaksi 4. Jadi seperti ini untuk transaksi 4. Di sini ada perintah insert into, yaitu memasukkan pasien dengan ID pasien 7 dan nama pasien Hanif dan menjadikannya sebagai save point dengan nama point 1. Lalu selanjutnya ada perintah lagi insert into. Di sini untuk memasukkan ID pasien 8 dengan nama pasien Tina. Namun di sini ada perintah rollback yang mengarahkan kembali ke save point 1 yaitu yang sebelumnya. Sehingga perintah insert into di bagian ini akan dibatalkan dan akan dilanjutkan lagi ke perintah selanjutnya yaitu insert into pasien dengan ID pasien 9 dan nama pasien Arman. Akan saya go. Selanjutnya akan saya execute. Jadi seperti ini hasilnya. Tadi perintah pertamanya untuk melakukan insert into di ID pasien nomor 7 dengan nama pasien Hanif. Lalu untuk perintah keduanya tadi ada insert into untuk ID pasien 8 dengan nama Tina, namun itu dibatalkan dan dilanjutkan ke perintah selanjutnya yaitu insert into untuk ID pasien nomor 9 dengan nama Arman. Jadi jika dilihat tabelnya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan penggunaan trigger. Namun sebelumnya saya akan membuat terlebih dahulu dua tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, jadi untuk tabel obat dan transaksi obat sudah saya buat. Selanjutnya saya akan men-setting untuk indeksnya sebelum saya membuat relasi. Untuk ID obat di sini akan saya setting sebagai indeks. Selanjutnya akan saya setting juga di tabel transaksi obat. Di sini untuk ID transaksi akan saya jadikan indeks. Untuk ID pasien juga saya jadikan indeks. Dan yang terakhir ID obat ini juga saya jadikan indeks.
Selanjutnya saya akan ke desainer. Dan di sini saya akan membuat relasi sesuai pada buku pedoman praktikum. Baik, jadi seperti ini untuk relasinya. Selanjutnya akan saya save. Selanjutnya saya akan mengisi data obat. Saya akan ke tabel obat. Dan di sini akan saya masukkan untuk data-data obatnya. Untuk data obatnya sudah selesai saya masukkan. Selanjutnya saya akan membuat perintah trigger di tabel transaksi obat. Lalu saya pilih trigger, create new trigger. Di sini akan saya beri nama TG jual. Untuk tabelnya transaksi obat. Dan untuk time-nya saya buat after insert. Dan akan saya tuliskan untuk perintahnya. Seperti ini untuk perintahnya. Selanjutnya akan saya klik go. Oke, selanjutnya akan saya coba transaksi obatnya. Selanjutnya saya akan menguji untuk perintah triggernya. Di sini saya mensimulasikan untuk melakukan pembelian obat, yaitu dengan ID obat A002 atau tadi itu amoxicillin dengan jumlah 5. Akan saya coba apakah jumlahnya yang tadinya 20 akan berkurang. Selanjutnya saya akan cek di bagian tabel obat apakah amoxicillin berkurang. Dan di sini bisa dilihat untuk stok amoxicillin yang tadinya 20 sudah berkurang menjadi 15. Ini menandakan untuk fungsi triggernya berjalan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan praktikum replikasi. Di sini saya akan kembali ke halaman awal php.my-admin. Akan saya pilih replication. Di bagian primary replication akan saya pilih configure. Lalu untuk ini akan saya pilih yang ignore all database. Dan saya pilih database yang akan saya replikasi. Untuk script di bagian ini akan saya copy. Lalu saya akan ke SAM control panel dan masuk ke my.ini. Untuk script yang tadi saya copy akan saya pastekan di sini. Dan akan saya save. Selanjutnya akan saya restart untuk MySQL-nya. Dan setelah itu akan saya klik go. Setelah itu jika diklik di bagian show primary status, di sini akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya saya akan ke user account. Di sini saya akan add user account. Untuk username-nya saya samakan dengan username Linux saya.
supaya lebih mudah untuk mengingatnya karena ini cuma praktikum. Untuk hostnya ini akan saya masukkan untuk IP address Linux saya. Kebetulan saya sudah menginstalnya di VirtualBox. Untuk IP addressnya 192.168.1.5. Lalu akan saya setting passwordnya. Selanjutnya di sini akan saya checklist untuk replication client dan replication slave. Lalu akan saya go. Untuk pembuatan user account sudah berhasil. Sebelumnya saya akan refresh halaman ini. Dan di sini untuk VBox usernya sudah ada yang tadi saya buat. Untuk langkah selanjutnya saya akan mengekspor database saya, yaitu database rumah sakit. Di sini saya pilih export. Lalu akan saya ekspor. Untuk ekspornya di sini sudah berhasil dan akan saya copy ke Linux saya yang di VirtualBox. Jadi ini dia untuk folder sharing saya. Dan ini isinya sama dengan yang di sini. Akan saya kopikan untuk rumah sakit.sql ini ke folder home saya. Akan saya letakkan di home. Oke, untuk SAM di Linux saya juga sudah selesai saya install. Ini saya akan masuk ke manage server. Lalu akan saya jalankan untuk MySQL-nya. Dan selanjutnya saya akan membuka PHP MyAdmin di web browser. Di sini saya akan membuat database baru dengan nama yang sama dengan database di Windows saya yang akan saya replikasi, yaitu rumah sakit. Oke, untuk database rumah sakit sudah terbuat. Lalu sekarang saya akan mengimport untuk tabel-tabel dari database rumah sakit yang tadi sudah di copy untuk file rumah sakit.sql-nya. Saya akan pilih import. Akan saya arahkan ke file.sql-nya. Untuk filenya tadi saya simpan di home. Ini dia untuk filenya, dan akan saya select. Dan akan saya import. Oke, di sini untuk proses importnya sudah berhasil. Untuk semua tabel dari database rumah sakit sudah terimport di sini. Selanjutnya saya akan men-setting untuk slave application-nya. Di sini akan saya pilih configure. Akan saya masukkan untuk username Windows saya. Saya beri nama Windows saja karena cuma untuk contoh. Akan saya setting passwordnya. Lalu untuk host ini akan saya masukkan untuk IP address-nya. Untuk IP address Windows saya yaitu akan saya cek
192.168.1.11. Dan sebelum saya go, di sini akan saya copy untuk server ID-nya. Saya akan buka lagi untuk SAM Manager-nya. Dan di bagian Manage Server sini akan saya configure untuk MySQL database-nya. Lalu saya akan pilih Open Conf File. Sepertinya terjadi error. Akan saya coba lakukan melalui terminal. Untuk perintahnya seperti ini. Seperti ini untuk isi dari file my.cnf, dan akan saya pastekan tadi untuk server ID ini ke dalam file my.cnf tadi. Untuk paste-nya di bagian sini. Oh, sepertinya tidak bisa di paste, jadi akan saya ketikkan manual. Lalu di bawahnya sini juga akan saya tambahkan script. Lalu untuk nama database-nya. Oke, seperti ini untuk tambahan scriptnya di file my.cnf. Selanjutnya akan saya save dengan Ctrl O. Oke, sudah selesai untuk mengedit file my.cnf-nya. Sekarang saya akan exit dengan Ctrl X. Selanjutnya saya akan kembali buka untuk SAM Manager-nya, dan akan saya restart untuk MySQL dan Apache-nya. Untuk MySQL dan Apache di sini sudah terrestart, dan saya akan kembali ke phpMyAdmin, dan di sini akan saya go. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan kembali ke terminal, dan saya akan berpindah direktori. Selanjutnya saya akan mengatur hak akses untuk file config default.php di sini. Oke, selanjutnya saya akan berpindah ke file manager, other location, di sini di Ubuntu. Saya akan ke folder opt, lalu lem, dan masuk ke folder phpMyAdmin. Masuk lagi ke folder libraries. Lalu untuk file config default.php ini akan saya edit. Di bagian ini akan saya modifikasi. Untuk false ini akan saya jadikan true. Dan akan saya save.
Dan sekarang akan saya restart lagi untuk Sum Manager-nya. Oke, sekarang saya akan kembali ke Windows saya. Saya akan ke Replication dan akan melihat seperti ini, dan saya akan kembali ke Linux saya. Saya akan berpindah direktori. Selanjutnya akan saya ketikkan perintah berikut. Oke, seperti ini hasilnya, dan ini saya masuk ke MariaDB. Dan di sini saya akan memasukkan perintah berikut. Jadi ini artinya kondisi slave kita sedang tidak aktif, dan ini berarti kita bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Jadi di MariaDB saya masukkan perintah seperti ini. Di sini master host ini adalah IP address untuk Windows saya. Lalu di bagian master log file ini adalah kode yang di sini. Begitu juga dengan master log post, ini adalah angka yang di sini. Perintahnya lengkapnya seperti ini, dan tadi sempat saya mengisikan beberapa kali ada kesalahan ketik. Untuk selanjutnya saya akan masukkan perintah start slave. Oh, ada kesalahan, kurang titik koma. Oke, seperti ini hasilnya. Saya akan kembali lagi ke phpMyAdmin dan akan saya cek status di replication. Jadi untuk di bagian ini, untuk slave IO running ini connecting, dan slave SQL running ini sudah yes, dan ini tandanya sudah berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian di Windows untuk merubah isi dari tabelnya, dan harusnya nanti di Linux itu juga akan ikut berubah. Di sini di tabel obat saya akan melakukan perubahan. Untuk betadine ini akan saya coba hapus. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke Linux dan akan saya cek. Harusnya betadine di tabel obat yang di Linux juga harusnya terhapus. Oke, jadi untuk data betadine di tabel obat di sini sudah terhapus, dan ini tandanya dan ini berarti untuk database di Windows dan di Linux sudah saling terhubung. Sekian untuk praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.